Bos, udah mulai masuk musim penghujan nih. Tantangan baru mulai berdatangan. Salah satunya cucian yang lama keringnya. Tapi tenang bos, ada masalah pasti ada solusi. Seperti usaha butik laundry di Kota Bogor ini nih. Gak cuma menyediakan jasa laundry aja, jasa perbaikan tas dan sepatu pun juga ada loh. Nah, mumpung ada Anastasia Panggabean yang ingin belajar berbisnis, kira-kira bisa nggak ya dia belajar sama ahlinya? Tapi kok Tasya malah jalan-jalan naik mobil sih, Bos? Parmios, permisi. Punten teteh, mau ngambil tas ya? Ya, ini ya, ada 2. Wow. Jadi ternyata tasnya tuh tas-tas branded ya? Oh, oke. Ini mau diapain teh? Di spa aja. Di spa aja, oke. Terima kasih banyak teteh, langsung segera diproses. Ya, oke, siap. Makasih ya, Kak. Baik, sama-sama. Ternyata Tasya lagi ikut ngejemput tas pelanggan yang mau di laundry nih bos. Ini dia salah satu jasa yang disediakan oleh butik laundrynya Bu Friska, layanan antar jemput. Ibu, Tasya, gimana tadi? Ini Tasya Lancar? sama Teh Dian lancar, udah Oh, ngambil iya. tas, katanya mau disepak. Emang bisa tas disepak? Bisa. Dipijet-pijet Back gitu Bu? spa. Berapa tas? Dua ya? biji. Alhamdulillah. Nah ini dicek dulu sama Mas Hendy ya. Oh, iya. Coba ya cek ya. Halo bos, ini Setrika Areng Butik Laundry yang melakukan pengerjaan bukan hanya untuk laundry baju, tapi juga kami menerima reparasi tas dan sepatu. Ingin tahu keunikannya? Ikuti di Cuan Bos. Kenal ini bos, Ibu Friska Sihombing, pemilik usaha butik laundry yang sudah berjalan 11 tahun. Laundry baju aja dari pertama itu, dan itu pun kiloan. Jadi kami nggak seperti ini dulu itu awalnya. Jadi kami berpikir bahwa di Bogor ini banyak loh yang kerja di Jakarta atau apa. Mereka membutuhkan kayak laundry baju satuan, menerima seperti baju dress sampai yang susah-susah yang ada mutai-mutainya kayak gitu. Saya sama anak sempat ya keluar, memang di sini juga ada tempat belajar. Cuman kami mencari guru yang lebih pintar lagi, belajarlah, makanya dibukalah kita reparasi tas, sepatu. Lanjut, kita lihat Tasya belajar bisnis laundry ini yuk bos. Sebelum mulai pencucian, tas-tas branded ini perlu dicek terlebih dahulu bos. Gunanya untuk mengetahui bagian mana saja yang perlu dibersihkan dan diperbaiki. Bagian-bagian yang sering kotor gitu Bu? Mm-mm. Mungkin noda atau jamur, itu bagian apa nih? Luar apa justru dalamnya? Kalau yang sering kita hadapin itu jamur, karena kan kita tuh lokasinya memang udaranya seperti Lembab, ini, ya. mendukung untuk tas. Misalnya ditaruh aja dia udah berjamur. Tas-tas yang udah melalui proses pengecekan, sekarang siap menunggu antrian dikerjain nih. Ini sehari dikasih maksimum nggak? Misalnya kalau udah 20 tas, 30 tas terus disetok Enggak gitu? sih, tetap Terus kita terima, tapi kita ngatur waktu aja. lebih lama gitu Iya. ya Bu ya. Oke Bu, kita mau mulai cuci tasnya, tapi ini bentar. Embernya mana, sabunnya mana, sikatnya mana? Nih Selfie, kasih tahu nih Kak Tasya nih. Ini sabunnya nih tas. Oh di sini, jadi Iya. makanya airnya warnanya butak gini karena ternyata udah dipakein sabun. Nah kalau ini kita apain dulu nih Bu pertama Bu? Nah, ini tasnya mereknya Catspad nih. Oke. Jadi Catspad ini Bahannya? gabungan, ini kanvas ya, Oke. ya Selfie. Ini leather. Jadi kita sabun ini sebenarnya bisa digunakan untuk kedua bahan ini, tapi ada juga yang memisahkan. Sesuai aja gitu loh. Ayo Tasya, dicoba dulu bersihin tasnya dengan sikat khususnya tuh. Itu
dia, sikat tapi pakai bulu kuda. Ya, agak sedikit sulit carinya ya. Pakai bulu kuda, kalau biasanya aku pakai sikat gigi untuk jadi sikat tas atau sikat sepatu, ini dari bulu kuda buat ngebersihin supaya ternyata bulunya tuh lebih halus dan lebih lembut. Walau dengan sikat bulu kuda, teknik memutar searah jarum jam seperti ini dilakukan agar nodanya hilang dan tidak merusak bahan tasnya. Sabunnya pun berbahan organik, sehingga tidak meninggalkan bekas karena bisa langsung menguap dengan cepat. Oh, sebenarnya rasanya walaupun pakai ini yang sama, tapi pas kita gosok teksturnya beda. Ini lebih licin, Iya, ya, betul. lebih halus ya, benar. Betul. Kalau ini tadi ada seret-seret karena kanvas mungkin ya Bu ya. Iya. Setelah disikat, segera dikeringkan dengan lap microfiber ini. Selain jasa mencuci tas, di sini juga melayani jasa reparasi loh bos. Seperti halnya memberi warna pada bagian tas yang pudar, hingga melayani recoloring alias bisa mengganti warna sesuai keinginan. Lebih susah recoloring atau repainting Bu? Repainting ya. Karena warnanya Karena kadang kita nggak keluar harus karena kita harus mencari nge-mix warna bagaimana kita mendapatkan pink seperti ini. Nah, kira-kira Tasya bisa nggak nih bos? Oke, cobain ya. Iya. Bu, aku agak deg-degan soalnya. Satu, takut ketebelan gitu ya Bu Jadi ya. coba relax aja. Ini satu arah Kanan atau boleh kiri, dua arah? kanan kiri. Jadi sama diputar sudah. Dan semuanya berkesan sih. Yang paling susah kalau menurut aku adalah repainting ya. Karena warnanya takut belang antara warna sebelumnya sama warna barunya. Meskipun memang mungkin mendekati, tapi kadang-kadang ada bagian yang lebih tebal, ada bagian yang lebih tipis warnanya. Bos, menjalankan usaha seperti ini jelas nggak luput dari yang namanya kendala. Apalagi menghandle brand-brand terkenal dan keinginan customer yang banyak maunya. Semuanya demi nih bos, demi merawat kembali barang koleksi customer yang berharga. Memang tas itu nggak gampang ya mas. Jadi dia itu kadang ada yang tricky juga gitu. Misalnya kalau kulit kita repainting tuh ada yang jenisnya licin loh. Kita kan ngebersihin dulu, kita ngecat. Dia kadang nggak mau nempel gitu. Jadi kita memikirkan caranya bagaimana color itu menempel pada tas tersebut, mengganti warna yang lalu. Kalau hal yang kami bilang bisa, kami bilang bisa. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Berkaca pada usaha laundry Bu Friska, demi mendapatkan cuan yang lebih besar, kita harus berani memberikan pelayanan yang beragam bos. Nggak sekedar tas saja, di sini juga ada jasa cuci sepatunya. Sepatu yang berbahan kulit ternyata nggak boleh langsung dibersihkan dengan air bos. Perlu sabun dan alat khusus untuk membersihkan kotoran yang ada di sepatu. Kira-kira gimana hasil ngebersihinnya Tasya ya bos? Nah ini punyanya aku, ini punyanya Mbak Risma. Bagusan yang mana Bu? Coba aku lihat. Coba dicek dulu, quality control sama Ibu langsung Bu Bos. Ini kotor nih. Aduh, Ini Ibu teliti kotor. banget lagi. Tadi aku udah sikat tapi dia nggak Iya, dapet. berarti ini kurang bersih. Lagi ya, harus disikat lagi. Sebenarnya sih aku udah usaha semaksimal aku ya. Tadi udah pakai pemanasan juga, tapi ternyata tenagaku tidak sekencang mereka yang tenaga profesional ya. Yang memang udah ahli dan ternyata kayaknya ada trik-trik khususnya. Mulai dari cara sikat aja itu bisa mempengaruhi hasil kualitas dari barangnya itu yang kita bersihin. Kalau tadi udah yang tanpa air, sekarang kita ajak Tasya main basah-basahan nih bos. Selain yang berbahan kulit, sepatu lain aman kok dicuci dengan air. Terutama untuk sepatu jenis sneakers yang berbahan kain. Ternyata kalau itu metodenya saya sering lakukan sendiri di rumah ya. Tasya biasanya emang kalau cuci sepatu gitu basah-basahan, pakai sikat gigi. Ternyata kalau di sini sikatnya lebih lengkap, dia ada sampai ke dalam-dalam gitu. Dan terus tadi juga diajarin bahwa ada beberapa bahan yang nggak bisa kena air, takutnya malah jadi merusak si bahan itu sendiri. Wih, jasa reparasi dan laundry yang ditawarkan memang lengkap ya bos. Kira-kira harga yang ditawarkan berapa ya? Mahal nggak nih? Kalau rate-nya, kalau sepatu saya mulainya dari 65.000 ya. Kalau paling mahal sampai reparasi bisa sampai 1 juta lebih mas. Kenapa reparasi mahal? Pertama karena kami itu selalu memberi solusinya pakai kulit asli. Karena banyak yang datang sini kulitnya kelupas, ternyata itu kulitnya PVC.
atau kulit nggak asli lah. Ya sintetis gitu. Terus kedua, kami harus ngebongkar. Jadi kayak buat tas baru, Mas. Kita harus membuat tali, menyuplai kulit, terus harus menyediakan kuring, membentuk dia sama seperti tas yang waktu dia bawa. Penggiat usaha laundry memang udah di mana-mana, Bos. Tapi ini tidak menjadikan Bu Friska goyah dalam bertahan di bisnis ini. Dokumentasi dan publikasi jelas penting untuk strategi marketingnya. Dengan mengandalkan media sosial, diharapkan target pelanggan yang lebih luas bisa didapatkan. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, tapi bukan untuk back spa, tapi reparasi. Karena kenyataan kami dapat gitu, kita tuh dapat dari seluruh Indonesia, jadi kita udah dapat dari semua daerah-daerah. Jadi ternyata IG itu dilihat semua orang ya. Kalau kami kan aktif online-nya, jadi setiap ada yang masuk kami buatkan konten. Makanya Bos, nggak heran omset yang didapat bisa menjanjikan. Jadi yang kita dapatkan ya bersyukur sampai saat ini kita bisa dapat ratusan lah dalam sebulan itu ya. Nah, kalau udah ngerasain semua aktivitas laundry dan dengar hasil omsetnya, kira-kira Tasya jadi tertarik mencoba bisnis ini nggak ya Bos? Ih, pengen banget lagi kalau misalnya ada kesempatan gitu. Maksudnya ternyata prospek bisnis atau usaha laundry ini bisa menghasilkan cuan loh. Setelah semua proses dilewati, semua sepatu dan tas yang telah dikerjakan tinggal disusun seperti ini deh. Biar manis, satu ke belakang, satu ke depan. Ibu, ini kenapa sih taruhnya kok nggak di box atau di plastik gitu? Tapi kok di angin-angin gini sih, Bu? Enggak, jadi memang kita tuh mau liatin sama orang hasil cuci. Jadi maksud saya ini bukan sepatu saya loh, sepatu customer. Oh, ini jadi hasil udah banyak cuci, pelanggannya ya? hasil reparasi semua. Bener juga ya Bos, hasil cucian yang tersusun rapi seperti ini bisa menarik minat calon pelanggan yang akan datang. Selain itu juga akan memudahkan pegawai untuk mengambil barang yang siap diambil pemiliknya. Wah, persis Ya, sudah kayak di toko-toko ya Bu ya? Nah, beresan ya? Selesai! Oke. Yuk yang mau usaha, jangan ditunda-tunda mulai dari apa yang kamu sukai. Jadi kesuksesan itu bukan hanya milik saya saja, tapi milik kamu. Ya. Yang penting, Cuan Bos! Bos, siapa nih yang gak asing sama santapan yang satu ini? Camilan dengan isian daging panggang khas Timur Tengah yang dipadukan dengan saus rempahnya yang khas. Ini dia Bos, kebab. Eits, nggak cuma kebab, ada satu lagi produk kuliner khas dari Timur Tengah, pide, alias pizza dari Turki berbentuk oval dengan roti pipi. Aneka topping juga dikombinasikan untuk menarik minat pelanggan pastinya. Makin menarik karena bisnis kuliner ini dimulai oleh Abi Mustafa, orang asli Turki yang sudah tinggal kurang lebih selama 16 tahun di Indonesia. Kualitas rasanya dijamin otentik, Bos. Halo Bos, saya Abi Mustafa. Kalau mau coba Turkish kebab dan pizza, ayo ikuti Cuan Bos. Fresh dan tanpa bahan pengawet. Tuh, lihat aja. Kulit kebab di sini langsung dibuat di depan pelanggan, Bos. Produknya sebenarnya beda sama yang lain. Ini saya benar-benar jaga otentiknya, khas Turki, gimana saya bisa dapat rasanya. Begitupun waktu customer pesan, semua alur produksinya mereka bisa lihat sendiri. Gak ada yang produk sudah jadi di sini, bikin di depan customer. Saus kari dan saus tomat untuk sentuhan topping pada kebab dan pizza juga dari campuran rempah asli yang didatangkan langsung dari Turki. Minimal ada 10 jenis rempah yang digunakan Abi di sini. So pasti rasa otentiknya masih terjaga ya Bos? Nah Bos, ini kebab Turki dan pide Turki, otentik bumbu khas dari Turki dan fresh. Tidak hanya menyajikan daging sapi wagyu saja, ada juga daging ayam yang sudah dimarinasi dengan yogurt Bos.
Dijamin, kebab dan pizza Turki otentik satu ini bikin ngiler, bos. Di Indonesia sendiri, kuliner kebab memang sudah populer ya, bos. Setelah sukses menjual kebab Turkinya, Abi mencari peluang dengan menyajikan menu otentik baru yang belum pernah ada di Indonesia. Punya perbedaan dengan produk yang ada di pasaran, salah satu strategi bisnis yang bisa dijalankan bila sudah banyak produk sejenis. Setelah kebab ini saya bikin, customer saya jenuh hanya beli kebab, mereka suka rasa saya, hanya bilang beli kebab bikin lain, akhirnya saya bikin pizza Turki. Pizza Turki ini namanya pide, dan di Turki nama produk ini pide. Merek kitanya juga pide, tapi orang Indonesia biar ingatnya gampang saya bilang pizza Turki. Tapi kalau bilang martabak Turki juga gak bohong. Perbedaan pizza Turki dengan pizza Itali bisa dilihat dari bentuknya ya, bos. Kalau pizza Itali berbentuk bundar, pizza Turki memiliki bentuk oval, bos. Biasanya berisi daging sapi atau domba, bawang, lada, dan sayuran. Dengan berbagai macam pilihan topping yang menggugah selera, pizza Turki dengan topping keju mozzarella yang meleleh sempurna ini yang paling jadi favorit, bos. Ada juga pilihan topping daging sapi kusbasi yang gurih saat dimakan, dijamin bikin ketagihan, bos. Pizza ini bikin varian lebih banyak, lebih gampang. Kalau di kebab dari garis merah tanpa keluar dari garis merah, bikin varian agak susah. Otentiknya agak kita gak mau hilangin. Walau menggunakan bahan-bahan berkualitas dan rempah asli Turki, Abi tetap menjaga harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Waktu kita jualan produk ini selalu saya bikin harga yang minimum, seminimum-minimumnya. Contoh kebab kita mulai dari Rp9.000, biar setiap level orang bisa datang belanja di sini. Kita pakai bahan baku yang bagus, biar semua orang bisa rasain. Untuk bisnis kuliner, urusan kualitas rasa jelas nggak boleh main-main ya, bos. Biar pelanggan balik lagi dan lagi. Sosok Abi sendiri memang sangat menentukan perkembangan bisnisnya ini. Dan mereka mikir, ini Abi Mustafa ini jual kebabnya pakai rempah Turki, ownernya orang Turki. Ya contoh kita beli nasi Padang, bosnya orang Padang, beda rasa kali. Mungkin mereka mikir gitu, ini ownernya orang Turki. Mungkin pertimbangannya itu mereka join usaha kita. Bener banget sih, bos. Ini jadi salah satu strategi marketing andalan bagi Abi Mustafa. Doi akhirnya mantap membuka franchise buat orang yang berminat bisnis kuliner Turki ini, bos. Saat ini sudah ada 600 lebih outlet franchise pizza dan kebab Turki Abi Mustafa yang tersebar di 55 kota seluruh Indonesia. Mantap! Dan sekarang saya lagi proses mau buka 100 outlet lagi. Sudah deal semuanya. Dan tinggal kita opening aja, lagi proses persiapan. Kalau udah banyak begini, omset yang dihasilkan juga no play-play nih, bos. Omset saya di sini sebenarnya 100 juta sampai 200 juta sebulan. Ya, dan omset mitra-mitra saya ada omsetnya per hari Rp50.000 dan ada omsetnya per hari Rp15 juta. Dan di omset ini gak ada hubungan nilai invest mitranya. Ada orang ambil gerobak, ada kios, ada mall, resto besar. Gak ada kata kamu semakin keluar budget lebih besar, omset lebih besar, gak ada. Kadang-kadang mitra kita gerobak omsetnya jauh lebih besar daripada yang mall. Jadi gimana? Tertarik untuk ikut memulai bisnis kuliner Turki ini nggak, bos? Dari Abi, kita bisa belajar nih, bos. Dalam berbisnis, harus bisa membuat produk yang berbeda dengan yang sudah ada di pasaran. Biar pelanggan bisa melihat produk yang kita tawarkan. Oke, bos, ini kondisi usaha saya seperti ini. Begitupun teman-teman ada yang mau bangun usaha, kuliner atau apapun, yang penting harus berjuang, semangat, belajar, dan kalau terjadi masalah di lapangan, jangan sampai pecah semangat. Harus berjuang. Yang penting, cuan, bos!
Bos, siang-siang begini emang paling bener cari yang pedes-pedes, yang bisa bikin mata melek ya. Tapi bos, kalau ada yang bikin mata lebih melek, sepil jangan ya. Sepil dong. Psst, omset usahanya aja bisa bikin ketagihan pengen buka cabang terus. Pantesan nih, Sabrina sampai nyamperin salah satu cabang sambelan warung Cak Muk yang ada di kota Mojokerto. Nah, nyambel kok seperti itu, Bos? Salah, Pak. Ya salah, nyambel juga seperti itu. Ajarin aku, Pak. Mau belajar ya. Dulu usaha warung capung ini dari kaki lima. Sekarang alhamdulillah omsetnya sudah ratusan juta. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, kalau kalian jalan-jalan ke kota Mojokerto, pastiin kalian mampir ke sini ya. Soalnya di sini ada menu unik bebek asap sambal ijo Cak Muk. Sesuai namanya, cara masak bebeknya diasap, Bos. Tapi sebelum itu, bebek yang akan diasap udah terlebih dulu diolah dengan bumbu ungkep. Menu ini merupakan salah satu menu bestseller yang ada di sambelan warung Cak Muk. Sekali bikin stok bebek ungkep, Cak Muk bisa menghabiskan 100 potong, Bos. Tapi Sabrina, semangat masih aman kan? Jadi proses pengasapan tadi itu benar-benar apa ya Mbak, proses yang memakan energi juga ya, karena kita harus dihadang sama asap yang bertaburan banyak, terus juga di tengah panasnya matahari. Kemudian waktu kita kena asap itu otomatis kan asap ke kita semua ya Mbak. Jadi itu yang bikin mata perih, terus juga bikin panas itu semakin double-double. Enggak sih Mbak, enggak kapok, malahan pingin niru juga ya, karena bebek asap sambal ijo tadi itu banyak sekali peminatnya. Cakep, jadi lanjut nih ya. Wow, udah mateng ini ya Camu ya? Iya. Wah, ini proses pengasapannya berapa lama nih Camu? Proses pengasapannya 30 menit. Harus 30 menit. Nggak boleh lebih dari itu Camu? Nggak boleh, kalau lebih nanti terlalu over gosong-gosong. Kalau ya. misal kurang dari 30 menit? Bumbunya kurang meresap. Gitu, Jadi berarti harus bener 30 menit. 30 menit ya. Oh iya, nggak cuma cara ngasap bebeknya yang kudu diperhatiin. Sambelnya juga bos. Pilihan Cak Muk jatuh pada sambal ijo karena aroma dan rasanya cocok dengan aroma smoky si bebeknya. Sebelum disajikan, bebek asap dimasak bersama sambal ijonya nih bos. Nah, di proses ini, aroma itu akan semakin kuat dan menggoda selera makan karena bebeknya berbalut sambal ijo. Jadi, bebek asap sambal ijo ini memang sengaja disajikan di atas cobek panas ala-ala hot plate gitu, Bos. Panasnya cobek akan membuat si bebek asap tersaji dalam keadaan selalu hangat. Mantap! Aduh, panas banget iki Cak Mu. Iya. Nah, Cak, kenapa sih ini masaknya harus di atas cobek gini, Cak? Supaya aromanya itu bisa keluar. Ya, tuh kan wangi ya aromanya ya. Ya kan, mantap kan ya baunya. Cak, Gitu. lapar ya aku, Cak. Ayo kita makan Cak. di sana ayo kita makan. makan, Cak. Kan, siapa coba yang bisa menolak godaan aroma smoky si bebek asap sambal ijo ini, Bos? Bukan cuma bikin perut auto lapar, tapi proses pemasakannya yang kayak gini juga bikin Sabrina jadi mikir nih, Bos. Biasanya kalau kita tahu itu diasap aja di atas panggangan ya. Tapi tadi ada proses yang benar-benar bikin kaget dan juga baru tahu pertama kali itu waktu proses pemanggangan tapi di atas cobek. Jadi itu benar-benar pengalaman pertama gitu. Lihat ada bisnis di bidang kuliner tapi kayak aneh dan juga mungkin bikin orang oh kok bisa ya ternyata masaknya tuh di atas cobek. Nah, walaupun sudah dimasak dengan sambalnya langsung, tapi Cak Muk tetap memanjakan selera pelanggan dengan menyediakan jenis sambal lain, yaitu sambal bawang. Sambal dan nasinya juga bisa ambil sepuasnya loh, Bos. Dan di warung Cak Muk itu sego ngapik dhewe sak kapoke. Nasi ambil sendiri sepuasnya. Oh iya bos, cobek cenderung menyimpan panas yang lebih lama. Artinya, makan bebek asap sambal ijo ini juga perlu banyak hati-hatinya bos.
hati-hati sama panasnya. Dan tentu saja, hati-hati sama pedasnya sambal ijo. Karena melalui proses pemasakan sampai 3 kali, maka tekstur daging bebeknya jadi lebih empuk. Dagingnya langsung merotol alias lepas dari tulangnya. Mantap! Oh iya bos, untuk menikmati seporsi nasi bebek asap sambal ijo ini, cukup merogoh kocek 35.000 aja per porsinya. Saat ini, sambelan warung Cak Muk sudah ada di 3 cabang. Uniknya, Cak Muk selalu memberi menu spesial yang berbeda di masing-masing cabang. Alasannya, supaya jumlah customer yang datang berimbang. Jadi nggak ada tuh cabang yang kosong melompong, karena masing-masing punya pasarnya sendiri. Ditambah, saat ini Doi juga selalu melakukan promosi di media sosial dengan menu yang juga berbeda dan tidak ada di cabang offline-nya manapun. So, jadi makin cuan nih bos. Pengaruh sekali, ketika Cak Muk tidak pakai media sosial, dengan pakai media sosial itu naiknya omsetnya sekitar 15%. Sangat banyak sekali. Awal Cak Muk modal usaha ini cuma 300.000 untuk buka pertama kali. Dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai ratusan juta kalau dibilang per bulannya. Wadidaw, omsetnya no play-play nih bos. Dulu saat awal jualan, Cak Muk memulai dari 5 ekor ayam, 5 ekor bebek, dan 5 burung dara. Sekarang ratusan ekor ludes dalam sehari. Mantap! Kesuksesan Cak Muk saat ini nggak bikin Doi gampang puas bos. Semua pencapaiannya disyukuri tanpa melupakan kenangan di masa-masa awal berjualan. Doi masih ingat banget tuh ketika memulai debut pertama jualannya di pinggir jalan. Nah susahnya, memang banyak susahnya sih kalau kehujanan. Dulu kan masih pakai rombong nyurung gini jadi kehujanan. Dulu bahkan pernah diobrak Satpol PP waktu di pinggir jalan itu. Tuh, Sabrina bayangin, ternyata Cak Muk juga pernah sesusah itu di awal-awal perjuangannya. Kira-kira kalau kamu siap dan sanggup nggak nih? Ternyata gini ya, kalau kita ngelihat orang punya usaha tuh kelihatannya enak, tapi ternyata waktu kita terjun langsung lihat prosesnya, ternyata itu bener-bener susah, bener-bener capek. Jadi bener-bener kita itu harus bisa menghargai proses gitu Mbak. So, Sabrina, value apa nih yang bisa kamu petik dari pengalaman hari ini dan story-nya Cak Muk? Dari Cak Muk, ilmu yang aku dapat nih Mbak, bahwa semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Cak Muk sendiri mulai dari usaha tenda sampai sekarang udah punya beberapa cabang, itu melalui 24 tahun lamanya. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil ini, kita harus berproses. Kalau misal kita mau sukses, tidak ada yang instan di dunia ini. Dan ketika kita sudah sukses, jangan mudah puas dengan pencapaian kita dapatkan. Nah, bos, apa yang tampak di mata nggak selalu indah terus ya bos. Tapi kalau setiap proses bisa dijalani dan dimaknai dengan baik, bukan tidak mungkin kesuksesan pun setia nemenin kita. Taruh mana ini Cak? Oke, Nah, sini ya. Nah gimana? Masih semangat untuk belajar? Masih usaha semangat kuliner? Cak Muk, tapi ternyata capek ya Cak Muk yuk ternyata Ya, prosesnya. semua butuh proses. Nah, sekarang kamu ke tim belajar sama tim, aku tak mau undur dulu ya. Baik, terima kasih banyak Cak Muk buat ilmunya hari ini. Hati-hati di jalan. Iya, nah memang usaha itu butuh proses. Tapi kalau sudah sukses, jangan cepat puas pada pencapaian. Yang penting cuan, bos. Waduh, menarik, Mas. Bakso urat super. Ada Pak? Ada ya? Ada. Saya mau makan di situ ya. Ya. Udah siapin. Siap. Terima kasih. Ya. Bos, menggiati usaha kuliner memang sangat menjanjikan ya. Apalagi yang sudah punya tempat tetap dan pelanggan pula. Namun terkadang perubahan strategi bisnis menuntut adanya pindah lokasi nih bos. Ada istilah posisi menentukan prestasi.
yang berlaku juga di dunia bisnis loh bos. Kira-kira gimana ya tipsnya? Mari Mister, silakan. Wah, ini bakso urat super. Iya, urat super. Wah, Bulan depan kan rencana kita mau pindah. Gimana dong tipsnya biar pelanggan yang lama tahu tempatnya? kalau Mas mau pindah, minimum 1 bulan sebelum pindah sudah dikasih informasi. Ada banner, bisa di sosial media, kasih promo khusus untuk orang-orang yang baru gitu ya. Jadi mereka tahu kalau Mas nih udah pindah. Gitu. Jadi tapi yang paling penting sih sebenarnya jaga kualitas rasa. Kalau orang sudah suka 9 tahun apalagi di sini sudah lama dan mereka memang sudah langganan, Mas pindah kemana aja insya Allah mereka pasti akan ikut. Tapi mereka harus tahu pindahnya kemana. Gitu kira-kira. Oh gitu ya Mister, terima kasih ya Mister tipsnya. Bulan depan saya bikin spanduk yang baru biar pelanggan pada tahu tempatnya.